kita akan berangkat ke luar negeri. Nah, kali ini mungkin untuk Anda, warga negara Indonesia yang punya saudara di Selandia Baru, atau mungkin justru Anda nih yang lagi nonton ada di Selandia Baru, saya sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Bapak Tantowi Ahmad. Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia, Pak Tantowi. Hai, Mas Is, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Makasih sudah diundang. Di Selandia Baru nih jam berapa di sana, Pak? Sekarang jam 5:15 sore. 5:15 sore, udah menjelang malam. Pak Tantowi, ini banyak obrolan yang ditunggu oleh sahabat liputan6.com, terutama mungkin kalau ngelihat kondisi Selandia Baru belakangan ini. Saya mau nanya soal COVID di sana dulu, boleh ya, Pak? Silakan. Pak, ini kan kita tahu Selandia Baru sempat menjadi salah satu negara yang mengklaim zero COVID-19 ya, karena memang cetakan harian kasusnya sempat nol dan mungkin penanganannya banyak dipuji oleh negara di seluruh dunia. Tapi belakangan kasusnya kembali naik. Saya kalau punya catatan, mungkin kalau Bapak nanti merasa salah boleh dibenarkan, Pak. Di tanggal 2 Oktober ada 33 kasus, dan bahkan di bulan Agustus sempat ada di tanggal 28 itu ada 84 kasus. Sebetulnya apa sih Pak yang mengakibatkan adanya peningkatan kasus lagi di Selandia Baru? Ya, peningkatan ini terjadi karena bisa disebut kebobolan lah ya. Jadi ada warga negara Selandia Baru yang baru kembali dari Australia. Kita tahu bahwa beberapa negara bagian Australia itu sangat tinggi kasus COVID-nya. Nah, sedangkan di sisi yang lain, pemerintah Selandia Baru itu tidak bisa menolak kepulangan dari warga negaranya. Nah, salah seorang dari warga negara yang pulang dan keluar dari tempat karantina itu ternyata masih ada COVID di dirinya, dan ditenggarai pula bahwa COVID tersebut itu adalah dari varian Delta yang selama ini belum pernah masuk. Nah, menjadi heboh karena orang ini cukup beredar di banyak tempat. Kenapa diketahui sedemikian cepat? Karena di sini contact tracing itu berjalan dengan baik. Kemanapun kita pergi, itu kita ada apps di mobile masing-masing, dan setiap kali kita masuk tempat yang penuh keramaian seperti kafe, restoran, supermarket, department store ya, kita diwajibkan pertama untuk scanning ya, kemudian yang kedua untuk pakai masker. Nah, orang yang membawa COVID ini ya karena dia warga negara yang baik, dia rajin sekali scanning ke setiap tempat yang dia datangi. Dia scan terus ya. Dia scan terus, jadi mudah dilokalisirnya, itu mudah. Pemerintah langsung tahu orang ini kemana saja, terus langsung diumumkan barang siapa yang pernah mengunjungi places of interest tersebut, itu diharapkan untuk pertama melakukan isolasi mandiri, kemudian ketika kondisinya memburuk, maka dia wajib untuk menghubungi rumah sakit atau dokter. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa varian Delta ini perkembangannya kan cepat sekali, penularannya cepat sekali, jauh lebih cepat daripada virus sebelumnya. Nah, itulah yang membuat terjadinya ledakan kasus di komunitas. Tapi syukur alhamdulillah beberapa hari belakangan ini sudah mulai turun kembali, seiring dengan meningkatnya vaksinasi dan juga kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri ketika ada sesuatu yang mencurigakan di diri mereka. Oke. Kalau untuk restriction sekarang di sana seperti apa, Pak? Karena saya sempat lihat waktu itu PM Adler sempat nonton pertandingan olahraga tanpa memakai masker, udah rame-rame gitu kan. Waktu itu berarti saya asumsinya, oh di New Zealand boleh nih udah nggak pakai masker, terus berkerumun dalam jumlah orang yang banyak. Nah, apakah yang kemarin ini jumlah kasus yang sempat naik ini membuat ada restriction baru atau tetap seperti sebelumnya? Ya, selama lebih dari 6 bulan sampai dengan Agustus kemarin ini, Selandia Baru seperti yang Istiarto sampaikan tadi itu adalah COVID-free. Tidak ada kasus di sini pada tingkatan komunitas. Oleh karenanya kehidupan di sini telah berjalan normal. Artinya bahwa pertandingan yang melibatkan puluhan ribu penonton itu bisa dilaksanakan tanpa prokes. Kemudian ada konser yang didatangi oleh 50.000 penonton di Auckland.
diadakan di stadium sepak bola juga itu tanpa prokes sama sekali. Jadi pada saat itu ya kita sudah senang sekali ya bahwa kita tinggal di satu negara yang bisa disebut COVID free, jauh mendahului semua negara-negara yang ada di dunia ini. Nah, ketika terdapat varian Delta ini dan penyebarannya cukup luas, pemerintah langsung memberlakukan level 4. Level 4 itu artinya lockdown untuk Auckland. Kemudian itu berlaku secara nasional. Nah, kemudian karena situasi membaik di tempat-tempat lain di luar Auckland, situasinya diturunkan ke 3 dan sekarang ini menjadi level 2. Sementara Auckland sendiri karena pusat dari virus itu ada di sana dan sampai sekarang ini masih ada belasan bahkan puluhan kasus yang terjadi di publik, oleh karenanya mereka tidak langsung turun ke level 2, tapi sekarang ini masih berada pada level 3. Level 4 itu artinya lockdown, jadi total restriction ya. Kemudian level 3 itu agak longgar sedikit, dalam pengertian bahwa restoran, kafe boleh buka, tapi hanya untuk take away. Nah, level 2, di mana Wellington dan kota-kota lainnya di luar Auckland, level 2 itu sebenarnya sudah lebih lunak. Semua sudah boleh bekerja, kantor sudah bekerja kembali, kemudian sekolah sudah buka kembali, restoran buka, tapi ada restriksi. Restoran itu hanya boleh untuk 100 orang paling banyak, 50 orang paling banyak. Kemudian untuk perkumpulan, kumpul-kumpul di dalam ruangan hanya boleh 50, sedangkan di luar ruangan hanya boleh sampai dengan maksimal 100. Kemudian kita diharuskan memakai masker di tempat-tempat yang merupakan fasilitas umum dan wajib menjaga jarak dan mencuci tangan dan seterusnya sebagaimana protokol kesehatan seperti biasa. Baik. Kalau dari yang disampaikan Pak Tantowi tadi, sebetulnya kita melihat ada perbaikan ya yang terjadi di Selandia Baru dan mudah-mudahan bisa terus membaik kondisinya sehingga memang bisa menuju zero COVID lagi karena angkanya masih puluhan gitu, belum ratusan gitu. Nah, ini kan berarti ekspor dari luar negeri nih Pak ke kasus ini, impor ya berarti dari luar negeri datang masuk ke Selandia Baru gitu. Nah, apakah ada peraturan pembatasan international flight atau mungkin turis dari luar yang masuk ke Selandia Baru, Pak, sekarang terkait setelah terjadinya kemarin masuknya varian Delta itu, atau tetap tidak ada, atau seperti apa? Tanpa kasus baru pun sudah lebih dari 6 bulan ini Selandia Baru total menutup diri ya. Jadi tidak ada visitor yang boleh masuk kecuali dengan Australia melalui apa yang disebut dengan Trans-Tasman Bubble. Tapi Trans-Tasman Bubble ini ya buka tutup. Ketika kasusnya banyak di salah satu negara maka dia ditutup ya. Kemudian ketika membaik maka dia dibuka lagi. Nah, sekarang ini sedang tertutup. Ya selain daripada itu, selain daripada Australia dan ada beberapa negara di Pasifik, itu Selandia Baru menutup dirinya total. Dan belum tahu kapan akan dibuka. Jadi tergantung dari perkembangan COVID di negara-negara terkait ya. Kalau kasusnya sudah menurun tajam, maka bakal ada evaluasi terhadap negara tersebut. Tapi kalau kasusnya masih seperti sekarang, maka Selandia Baru tetap akan menutup diri seperti hari ini. Ya, dan belum tahu sampai kapan, seperti tadi disampaikan oleh belum tahu, ada rumors akhir tahun ini, tapi banyak juga yang meyakini itu baru akan terjadi awal tahun depan. Tapi tidak ada yang bisa mengkonfirmasi. Karena pemerintah sendiri belum memberikan ancar-ancar kapan perbatasan akan dibuka. Baik. Pak Tantowi, saya mau nanyain soal nasib warga negara Indonesia di sana. Apakah saudara-saudara kita dalam kondisi yang baik, dalam artian mereka COVID-free dan juga kemudian sudah tervaksinasi dengan baik, kondisinya seperti apa Pak, para WNI di Selandia Baru? Tingkat vaksinasi sudah hampir 80% untuk vaksinasi pertama, sedangkan untuk vaksinasi yang kedua itu sudah hampir 38%. Nah, diyakini bahwa sampai dengan akhir tahun, yang first jab atau vaksinasi pertama itu akan sudah selesai, sementara untuk yang 2 vaksinasi itu diperkirakan akan mencapai angka 80%. Jadi bisa disebut bahwa vaksinasi setelah
tersendat cukup lama karena keterlambatan dalam mendapatkan vaksin, tapi setelah itu berjalan dengan lancar. Syukur alhamdulillah sampai dengan saat ini KBRI belum mendapatkan informasi terkait warga kita yang terkena COVID. Mudah-mudahan tidak ada lah ya sampai dengan COVID ini selesai. Dan mengapa sampai tidak? Ya karena masyarakat Indonesia yang ada di sini tingkat disiplinnya sudah sama dengan masyarakat Selandia Baru. Disiplin, ya ikut dengan peraturan dan anjuran pemerintah, dan insya Allah ya ganjarannya adalah bebas COVID. Betul. Selama kita mengikuti protokolnya dan aturan-aturannya, insya Allah kita aman-aman aja ya Pak. Selama benar sekali. Kuncinya divaksinasi dan lockdown ya dalam berbagai tingkatan dan partisipasi dari masyarakat. Dan saya sebetulnya punya Pak satu teman yang tinggal di Auckland kalau nggak salah saat ini, dan tiap hari saya ngeliat updatean dia kayak lockdown hari keberapa gitu terkait dengan beberapa hari, dan memang dia sudah divaksinasi dan terlihatnya cukup mudah ya Pak untuk warga negara asing di Selandia Baru, mungkin termasuk warga negara Indonesia untuk mendapatkan vaksin di Selandia Baru ya Pak. Hanya mendaftar kemudian datang ke vaksinasi center gitu kira-kira. Betul, sangat mudah. Cukup mendaftar secara online, kemudian tidak beberapa hari kemudian sudah mendapatkan respon dan ditentukan di mana, jam berapa, dan hari apa. Baik, tuh luar biasa. Ini kita ada satu footage kira-kira proses vaksinasi yang ada di Selandia Baru. Nah, yang menarik juga nih sahabat liputan6.com, selain kita ngobrolin tentang COVID-19 Selandia Baru, ada juga namanya Pacific Position. Nah, mungkin Pak Tantowi bisa lebih ngerti nih, ngejelasin nih, kalau saya takut salah Pak. Boleh jelasin nggak Pak, sebenarnya Pacific Position nih apa sih Pak? Yang benar itu Pacific Exposition. Jadi Pacific Exposition. Exposition. Pacific Exposition itu adalah pameran perdagangan, investasi dan pariwisata yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk negara-negara yang ada di kawasan Pasifik. Nah, ini adalah event pertama ya di mana Indonesia melakukan suatu pergelaran atau perhelatan besar di negeri orang. Nah, jadi kita patut bangga bahwa Indonesia mendapatkan kepercayaan dari negara-negara besar yang ada di Pasifik seperti Australia, Selandia Baru, dan negara-negara kepulauan yang tersebar di Samudra Pasifik untuk menyelenggarakan sebuah event ekonomi untuk mereka. Nah, tentu ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Pertama, kita harus meyakinkan negara-negara yang ada di kawasan Pasifik ini bahwa Indonesia adalah juga bagian dari Pasifik. Karena tanpa itu tidak mungkin mereka mau ikut gendang yang kita mainkan. Nah, bayangkan ya kalau misalnya ada negara yang udah jelas-jelas kita tahu bahwa itu negara Arab, kemudian mengaku-ngaku sebagai negara ASEAN, ya kan begitu, atau negara Asia, kemudian melaksanakan sebuah perhelatan ekonomi dengan nama Asia dan dia sebagai penyelenggara, tentu itu tidak mudah. Jadi tugas pertama kami yang kami lakukan adalah meyakinkan negara-negara di Pasifik bahwa Indonesia adalah juga bagian dari Pasifik. Mengapa kita mengatakan kita bagian dari Pasifik? Karena secara geografis ada 6 provinsi kita di bagian timur yang letaknya di Samudra Pasifik, yaitu Sulawesi Utara, kemudian Maluku Utara, Papua Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga masyarakat kita yang tinggal di 6 provinsi tersebut, adat istiadatnya, budayanya adalah adat istiadat Melanesia dan Polinesia, yang merupakan suku utama atau ras terbesar yang ada di kawasan Pasifik. Nah, bermodalkan itu, kemudian yang kedua, kita menawarkan Indonesia sebagai pasar bagi produk-produk dari negara-negara Pasifik, kita bisa diterima. Nah, ini cerita pendek saja, perjuangannya itu tidak semudah itu. Alhamdulillah, Pacific Expo yang pertama itu terselenggara dengan sukses 2 tahun yang lalu. Tahun 2019 pada bulan Juli di Auckland, Selandia Baru. Tergolong sukses ya, karena dihadiri oleh 5.000 orang pengunjung, 3 kepala negara, kemudian ratusan ofisial dari negara-negara Pasifik,
diikuti oleh 19 negara dan teritori di kawasan ini, dan berhasil mencetak transaksi hampir 1 triliun rupiah. Nah, dengan modal kesuksesan itu, Indonesia atas permintaan negara-negara di kawasan ini akan menyelenggarakan Expo yang kedua, yang kita sebut Pacific Exposition 2021. Berbeda dengan Expo yang pertama, di mana waktu itu belum ada pandemi, kita masih bisa ngundang orang dari seluruh Pasifik dan Indonesia untuk datang ke Auckland. Tahun ini nggak bisa. Jadi tahun ini kita selenggarakan secara virtual. Nah, kita harapkan sukses yang akan dicapai tidak kalah dibandingkan dengan Expo yang pertama yang dilaksanakan secara fisikal. Begitu. Amin. Ini diselenggarakannya berarti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Pak? Iya, maaf saya lupa tadi, diselenggarakan dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Oktober tahun ini secara virtual, dan comment centernya itu di KBRI Wellington. Jadi semuanya itu kami navigasi dari KBRI Wellington. Jadi Pacific Expo ini isinya adalah 3. Pertama adalah pameran itu sendiri, kedua adalah business matching, jadi forum di mana antara pembeli dan penjual bertemu, ya, kemudian melakukan dealing dan negosiasi, insya Allah ada transaksi setelahnya, dan yang ketiga seminar atau kita sebut forum. Nah, ada 5 seminar yang sangat bagus untuk diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pertama, seminar mengenai Pasifik, namanya Pacific Talk. Kedua, seminar mengenai perdagangan, investasi, dan ekonomi kreatif. Ketiga, seminar mengenai perikanan. Keempat, seminar mengenai pariwisata. Dan kelima, seminar mengenai kesehatan. Nah, 5 seminar ini terbuka buat umum, ya. Jadi silakan masyarakat ketik saja tuh pacificexpo.co.nz, ya, maka otomatis dia akan terregistrasi dan bisa mengikuti forum-forum atau seminar yang ada. And it's free ya Pak, for joining the forum? It's free. Kita harapkan sebanyak mungkin masyarakat dari Indonesia untuk ikut serta, baik sebagai pengunjung maupun sebagai peserta dari seminar-seminar yang saya sebut di awal tadi. Nah, tuh sahabat liputan6.com, jadi ada 5 seminar yang akan digelar di Pacific Exposition atau Pacific Expo 2021, ada tentang Pasifik itu sendiri, lalu ekonomi kreatif, perikanan, pariwisata, dan kesehatan, and it's totally free. Pak, mungkin boleh diulang sekali lagi Pak websitenya, tadi sahabat liputan.com ada yang skip Pak? Oh, ada yang skip ya. Jadi alamatnya itu adalah Pacific Exposition .co.nz. .co.nz ya sahabat liputan6.com. .co.nz ya. Nah, tuh silakan diklik pacificexposition.co.nz, di situ langsung dilihat ada, mungkin nanti ada susunan acaranya juga, termasuk link-link untuk masuk ke dalam forum-forum atau seminar yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Tantowi. Nah, kalau pamerannya sendiri, itu sebetulnya yang dipamerin tuh apa aja sih Pak? Apakah ada tentang culture-nya atau investasinya atau apa gitu Pak? Ya, sampai dengan saat ini sudah terdaftar 16 negara dan teritori di kawasan Pasifik, dan juga sudah terdaftar ratusan perusahaan, baik dari Indonesia, Selandia Baru, Australia, dan negara-negara Pasifik. Nah, perusahaan ini macam-macam, ada yang jual produk yang bersifat komoditas, ya, seperti kopi, teh, dan segala macam. Tapi ada juga yang bergerak di bidang IT seperti startup companies, ada perusahaan chemical, ada perusahaan penerbangan, perusahaan dalam bidang pariwisata, bermacam-macam. Dari Indonesia aja itu akan hadir sekitar 80 perusahaan besar dan kecil, termasuk Gajah Tunggal, Pertamina, Astra International, ya. Kemudian dari Pasifik sendiri akan hadir banyak sekali perusahaan-perusahaan yang beberapa produknya kita kenal, ya, seperti Fiji Water, ya, kemudian Fonterra, yaitu koperasi susu terbesar di dunia yang merupakan perusahaan atau koperasi dari Selandia Baru.
aja yang akan hadir nanti? Mungkin maaf Pak, boleh diulang, saya tadi sempat keputus. Silakan Pak Tantowi. Ya, jadi ada 150 stand atau booth yang terdiri dari kurang lebih 18 negara dan teritori di kawasan Pasifik. Mereka akan punya booth ya. Indonesia sendiri akan diwakili oleh 6 provinsi di kawasan timur Indonesia, sebagaimana yang saya sebut di awal. Selebihnya itu adalah perusahaan swasta. Jadi dari Indonesia, dari Selandia Baru, dari Australia, dan juga dari negara-negara Pasifik. Perusahaannya besar dan kecil dan menjual berbagai macam jenis produk dari komoditas seperti coklat, kopi, ya, sampai dengan perusahaan produk-produk canggih, ya, seperti Astra International itu di bidang otomotif, ada ban mobil, ada perusahaan startup, ada perusahaan di bidang pariwisata, beragam lah pokoknya. Jadi kalau teman-teman di Indonesia yang ingin tahu ada apa sih di Pasifik gitu ya, yang kira-kira bisa saya manfaatkan, hadir saja sebagai eksibitor ya. Buka website kami www.pacificexposition.co.nz ya, atau bisa juga email kami di info@pacificexposition.co.nz. Gampang sekali. Oke. Nah, kalau Indonesia sendiri kira-kira yang paling menarik nih Pak Tantowi dari Indonesia yang kemudian dipamerkan dari pengalaman-pengalaman exposition sebelumnya gitu. Apa sih kira-kira Pak yang mungkin banyak disukai atau diminati oleh negara-negara lain di Pasifik dalam artian pada saat pameran atau mungkin potensi investasi yang ada di Indonesia Pak Tantowi? Ya, sampai dengan saat ini sudah terdaftar hampir 60 perusahaan dari Indonesia ya. Termasuk Pertamina, Garuda Indonesia, Gajah Tunggal, Astra International ya, dan beberapa UMKM. Nah, yang penting ini penting kita sampaikan di sini bahwa Pacific Expo ini kita sangat berkeinginan untuk meningkatkan eksistensi dari UMKM dengan cara memberikan mereka pasar untuk menembus pasar di Pasifik. Jadi dari 60-an perusahaan Indonesia itu saya rasa 50% itu adalah UMKM yang sudah kami kurasi bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan. Nah, dari Indonesia sendiri itu ada Peruri ya, percetakan surat-surat berharga termasuk uang ya. Kemudian ada PT Inka ya yang memproduksi kereta api ya. Kemudian ada PT DI, PT Dirgantara Indonesia yang memproduksi berbagai pesawat terbang, itu dari heavy industries-nya. Tapi dari perusahaan-perusahaan kecil juga ada perusahaan kita yang memproduksi alat-alat untuk rumah sakit, ya. Kemudian ada startup company, ya. Kemudian ada online business enabler, ya. Banyak sekali. Jadi bukan saja produk-produk buat yang serius gitu. Produk-produk buat anak muda juga akan banyak hadir, termasuk yang dari Australia dan Selandia Baru. Jadi menurut saya tuh ini kesempatan yang baik sekali ya bagi teman-teman di Indonesia untuk hadir, baik sebagai visitor maupun sebagai participants dari beberapa seminar yang kami adakan. Oke, termasuk juga mungkin tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Dubes juga, kalau misalkan memang mungkin bukan hanya tertarik soal pamerannya, tapi juga bisa mengikuti forumnya, dan itu terbuka untuk umum, serta gratis, itu yang paling suruh bayar tuh nggak mau Pak, nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif. Nah, kalau untuk kesenian sendiri, kita pariwisata, mungkin ada side dari culture, atau mungkin arts dari Indonesia yang juga akan hadir di exposition ini, Pak Tantowi? Ya, berbeda dengan 2 tahun yang lalu ya, di mana kami secara sengaja membuat Pacific Sound ya. Jadi suatu panggung yang kami peruntukkan bagi penyanyi-penyanyi dan grup dari Pasifik. Indonesia waktu itu dihadiri oleh Papua Original dan Glenn Fredly almarhum. Kemudian negara-negara Pasifik juga menghadirkan artis-artis topnya. Nah, sekarang ini karena pandemi itu tidak mungkin, tapi sebagai gantinya di ruang tunggu, salah satu ruang yang kami siapkan, ruang virtual,
Di situ ada layar besar di mana para visitor dapat mengklik untuk mengetahui kesenian, baik itu musik dan tarian, utamanya dari negara-negara Pasifik. Kami sedang menseleksi dari Indonesia itu, yang jelas dari 6 provinsi itu ya, 6 provinsi kita di Pasifik yang akan kita tampilkan di layar tersebut. Baik, terima kasih Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Pak Tantowi Ahmad, untuk informasinya. Kita berdoa mudah-mudahan memang nantinya Pacific Exposition ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat animo yang baik dari negara-negara lain, terutama yang ada di Pasifik. Terima kasih Pak Tantowi, sehat selalu. Mas Is, terima kasih untuk waktunya, tapi koreksi nama saya Tantowi Yahya, bukan Tantowi Ahmad ya. Tantowi Yahya Pak, maaf Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih.